Oh, kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Respons Jokowi, Ganjar, saya tidak serang pribadi Prabowo dan Anies. Memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Nggak apa-apa, kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak itu. Yang saya serang semua kebijakan. Karena saya memang akan mengedukasi. Nggak ada kaitannya dengan visi misi, semua saya sampaikan visi misi. Bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana kita fitting pada kondisi hari ini, sehingga kalau dari sisi luar negeri, ini alat yang kita pakai untuk kepentingan dalam negeri dan fokus pada ekonomi, itu bukan visi-visi. Kita mau ciptakan lapangan kerja banyak kok, maka diplomasinya mesti ke sana. Bagaimana laut kita mesti kita pertahankan, maka kita akan buat garda samudra. Jelas kita siapkan. Lalu bagaimana 1-2% dari PDB itu adalah target yang mau kita capai untuk anggaran. Itu visi saya. Gitu loh. Jadi sebenarnya clear. Ya, semua boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Oke. Ya mungkin. Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, itu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Enggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, enggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik, karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Kalau kualitas debat kan terus-menerus kita akan tingkatkan. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi juga akan menjadi masukan bagi calon. Tapi calon-calon ini kan juga melihat debat-debat sebelumnya. Dan tadi yang nyatakan dalam debat yang lalu Pak Jokowi pun mengungkapkan kasus luas lahan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Ya, di situ. Dan jadi masukan dari Bapak Presiden Jokowi tentu saja dalam kapasitas beliau sebagai presiden ya akan kami jadikan sebagai masukan oleh tim pemenangan nasional agar kualitasnya nanti makin baik. Respons Jokowi, Ganjar, saya tidak serang pribadi Prabowo dan Anies. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak menyerang pribadi dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, dalam debat calon presiden pada Minggu, 7 Januari 2024, lalu, tapi mempertanyakan kebijakan mereka. Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap debat pada Minggu lalu minim perdebatan soal substansi, tapi justru saling menyerang antar kandidat. Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies, secara pribadi itu enggak. Itu yang saya serang semua kebijakan kok, kata Ganjar di Cilacap, Selasa, 9 Januari 2024. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, pertanyaan yang ia ajukan kepada Anies dan Prabowo masih berkaitan dengan visi dan misi. Misalnya, Ganjar bertanya soal diplomasi di internasional, meningkatkan anggaran pertahanan, serta upaya bagaimana kita fighting pada kondisi hari ini sehingga kalau dari sisi luar negeri ini alat yang kita pakai untuk kepentingan dalam negeri dan fokus pada ekonomi, itu bukan visi misi, tanya Ganjar. Politikus PDIP ini pun berpandangan, semua boleh berkomentar soal momen debat lalu, tapi publik juga sudah memberikan penilaian atas hasil debat tersebut. Jadi sebenarnya clear, ya semua namanya boleh menilai tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan dan kemudian bisa dibuktikan, kata Ganjar.
Sebelumnya, Jokowi menilai debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu lalu kurang menampilkan substansi terkait visi dan misi para kandidat. Saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa. Asal, itu soal kebijakan. Asal policy. Asal visi enggak apa-apa, ujar Jokowi dalam keterangan pers dan Senin, 8 Januari 2024. Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, katanya lagi. Presiden Joko Widodo, Jokowi, buka suara soal panasnya debat calon presiden, capres, pada akhir pekan lalu. Jokowi tak terima apabila debat justru menyerang personal bukan substansi. Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya gak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi gak apa-apa, kata Jokowi di Serang, Banten, Senin 8 Januari 2024. Sementara yang terjadi, kata Jokowi serangan lebih mengarah kepada personal bukan substansi. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malah mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, kata Jokowi. Maka dari itu, Jokowi meminta format debat harus disesuaikan dengan lebih baik, mengedukasi masyarakat. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling serang gak apa tapi kebijakan, policy. Visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal, saya kira gak baik dan gak mengedukasi, tegas Jokowi. Terkait dengan rasio utang, Jokowi menegaskan kini masih dalam kondisi aman. Saat ini juga masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, yakni maksimal 60% terhadap Produk Domestik Bruto, PDB. Sebagai catatan, rasio utang Indonesia pun tercatat mengalami perbaikan signifikan. Per akhir November 2023, debt to GDP ratio utang RI adalah 38,11%, dengan nilai utang mencapai Rp8.041 triliun. Rasio itu lebih baik dari posisi Desember 2022 yang mencapai 39,7%. Demikian juga turun dari puncak debt to GDP di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60%, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan amanlah, masih di bawah 40% kan, kata Jokowi. Ingat negara besar itu sudah 260%, ada yang 220%, di tetangga kita nggak saya sebut negaranya ada yang 120%, ada yang 66%, kata Jokowi. Menurut ex-gubernur DKI Jakarta ini, hal terpenting adalah utang yang dipakai harus produktif, memberikan keuntungan kepada negara dan bisa terus dibayarkan. Saya kira yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan YG produktif, YG bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun periode ke periode itu, kata Jokowi. Terkait dengan skor Kementerian Pertahanan di bawah 5, Jokowi tidak mau menjawab. Dia menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menjawab langsung. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan terkejut mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang ikut mengomentari debat Capres akhir pekan lalu. Debat Capres pekan lalu berlangsung cukup dinamis. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi bulan-bulanan dua Capres lainnya karena statusnya sebagai pemegang kebijakan pertahanan. Namun demikian, upaya dua kandidat lain mengkritisi kebijakan Prabowo justru direspons negatif oleh Jokowi. Ayah dari Gibran Raka Buming Raka itu menyayangkan penyelenggaraan debat calon presiden, Capres, ketiga yang dinilai seakan kehilangan substansi, karena saling serang personal.